Izin perkenalan diri, nama saya Jevon Joshua dengan NIM 231151052. Saya membuat video presentasi laporan keuangan ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah analisis dan estimasi biaya. Langsung saja masuk ke presentasi laporan keuangannya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang berisi informasi keuangan sebuah organisasi. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan hasil proses akuntansi yang dimaksudkan sebagai sarana mengkomunikasikan informasi keuangan terutama kepada pihak eksternal. Menurut standar akuntansi keuangan, laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara, misalnya sebagai laporan arus kas ataupun laporan arus dana. Selanjutnya adalah catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah tujuan laporan keuangan. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah menyediakan informasi yang menyangkut suatu keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan suatu keputusan, serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan manajemen ataupun pertanggungjawaban manajemen atas sumber-sumber daya yang dipercayakan padanya. Selanjutnya adapun tujuan laporan keuangan itu sendiri, yaitu 1. Memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya tentang aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan. Yang kedua, memberikan informasi keuangan kepada para pemakai laporan keuangan dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang ketiga, memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan aktiva neto suatu perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba. Yang keempat, memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi mengenai aktivitas pembiayaan dan investasi. Dan yang terakhir, memberikan informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan. Selanjutnya ada para pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan dibuat dengan maksud untuk memberikan gambaran ataupun laporan kemajuan secara periodik yang dilakukan pihak manajemen bersangkutan, sehingga bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi, yaitu mengenai informasi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan yang sangat diperlukan untuk evaluasi atas kemampuan kinerja perusahaan. Pada dasarnya, laporan keuangan tidak hanya sebagai alat penguji saja, tapi juga sebagai dasar untuk menentukan dan menilai posisi keuangan perusahaan tersebut pada waktu tertentu, di mana dengan melakukan analisis laporan keuangan, maka pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan dapat mengambil dan menentukan suatu keputusan sesuai dengan kepentingannya. Berikut adalah para pengguna pada umumnya yang menggunakan laporan keuangan untuk kepentingannya. Yang pertama, tentu saja pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaannya, terutama untuk perusahaan yang dipimpinnya diserahkan kepada orang lain ataupun dalam bentuk perseroan. Karena dengan laporan keuangan, pemilik perusahaan akan dapat menilai sukses tidaknya manajer dalam memimpin perusahaannya dalam memperoleh laba. Karena kesuksesan seorang manajer biasanya dinilai dengan laba yang diperoleh. Yang kedua adalah manajer atau pemimpin perusahaan itu sendiri. Dengan mengetahui posisi keuangan perusahaannya dalam periode yang baru atau yang lalu, maka manajer akan dapat menyusun rencana yang lebih baik dan memperbaiki sistem pengawasannya, serta menentukan kebijaksanaan yang lebih tepat.
Selain itu, laporan keuangan juga merupakan alat bagi manajemen untuk mempertanggungjawabkan kepada para pemilik perusahaan atas kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Selanjutnya adalah para investor. Investor memerlukan laporan keuangan perusahaan, di mana mereka ini akan menanamkan modalnya. Investor berkepentingan terhadap prospek keuntungan di masa yang akan datang dan perkembangan perusahaan selanjutnya untuk mengetahui jaminan investasinya dan untuk mengetahui kondisi kerja atau kondisi keuangan jangka pendek perusahaan tersebut. Dan yang selanjutnya, para kreditur atau bankers. Posisi keuangan perusahaan untuk para investor dan kreditor dapat diketahui melalui penganalisan laporan keuangan, sehingga dengan analisis tersebut, mereka akan dapat mengetahui apakah kredit yang akan diberikan cukup agar mendapat jaminan dari perusahaan yang digambarkan pada kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah pemerintah. Pemerintah menggunakan laporan tersebut untuk kepentingan untuk kepentingan untuk kepentingan pendataannya, di mana perusahaan tersebut berdomisili, dan laporan keuangan itu sangat penting untuk menentukan besarnya pajak yang harus ditanggung perusahaan. Karena sesuai dengan kemampuannya, laba ataupun berapapun asetnya perlu dipajakan. Juga sangat diperlukan oleh Biro Pusat Statistik, Dinas Perindustrian Perdagangan, serta tenaga kerja untuk perencanaan pemerintahan itu sendiri. Selanjutnya adalah karyawan. Karyawan berhak ataupun menggunakan laporan keuangan tersebut untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memberikan upah yang layak dan jaminan sosial yang lebih baik, serta menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan sehubungan dengan kesejahteraan karyawan. Dan yang terakhir adalah masyarakat. Masyarakat menggunakan laporan tersebut agar dapat membantu masyarakat untuk mengetahui informasi kecenderungan dan perkembangan terakhir serta aktivitas perusahaan. Selanjutnya adalah komponen laporan keuangan. Yang pertama, komponen tersebut adalah neraca. Di dalam neraca juga ada beberapa komponen, yaitu aktiva, hutang, dan modal. Neraca sendiri yaitu suatu daftar yang memberikan gambaran aset ataupun dalam tanda kutip harta kekayaan, kewajiban ataupun hutang, dan modal ataupun ekuitas yang dimiliki oleh suatu perusahaan pada saat tertentu yang dapat menunjukkan keadaan keuangan pada perusahaan tersebut. Yang pertama yaitu aktiva. Aktiva merupakan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan baik itu kekayaan berwujud maupun yang tidak berwujud. Selain itu juga termasuk pengeluaran yang belum dialokasikan ataupun biaya yang masih harus dialokasikan pada penghasilan yang akan datang. Selanjutnya adalah aktiva. Di dalam aktiva juga ada aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Aktiva lancar adalah aset perusahaan yang diharapkan dapat terrealisasikan dan memberikan manfaat dalam jangka pendek, yaitu sekitar 1 tahun. Aktiva lancar dapat berupa investasi jangka panjang, jangka pendek, kas, piutang, persediaan, dan biaya yang harus dibayar, dan penghasilan yang masih diterima. Yang kedua adalah aktiva tidak lancar. Aktiva tidak lancar atau tidak tetap adalah aset yang memiliki wujud dan siap untuk digunakan atau difungsikan dalam operasional perusahaan untuk jangka panjang ataupun dalam tanda kutip mempunyai umur ekonomis lebih dari 1 tahun. Yang selanjutnya adalah hutang. Hutang atau kewajiban merupakan segala kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terlunasi dan harus dipenuhi sebelum jatuh tempo. Hutang merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Hutang atau kewajiban dibagi menjadi dua, yaitu kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar. Yang termasuk kewajiban lancar adalah hutang usaha, beban yang masih harus dibayarkan,
Dan yang terakhir ada pendapatan yang diterima di muka. Selanjutnya yang termasuk kewajiban tidak lancar yaitu hutang jangka panjang dan kewajiban pajak penghasilan yang ditangguhkan. Selanjutnya unsur terakhir dalam neraca yaitu modal. Modal atau ekuitas merupakan hak bagian dari seorang pemilik yang dimiliki dalam perusahaan dan ditunjukkan dalam pos modal ataupun modal saham, surplus dan laba yang ditahan atau ditanamkan pada perusahaan tersebut, ataupun kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya. Komponen yang selanjutnya adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi ada beberapa unsur yaitu pendapatan atau revenue, yang kedua beban atau expense, yang ketiga laba atau profit, yang keempat rugi atau loss. Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang memberikan penilaian tentang keberhasilan dalam operasi perusahaan selama periode tertentu dan sebagai media informasi yang dapat digunakan investor maupun kreditor dalam menentukan atau memperkirakan jumlah penempatan waktu dan ketidakpastian dari arus kas di masa yang akan datang. Pengertian pendapatan itu sendiri merupakan yaitu pemasukan atau penambahan aktiva pada entitas bisnis melalui penjualan maupun pemberian jasa perusahaan. Yang selanjutnya adalah beban. Beban merupakan pengeluaran atau penggunaan aktiva dalam proses produksi atau pengeluaran yang dikeluarkan untuk menjual produk perusahaan. Selanjutnya adalah keuntungan ataupun laba ataupun profit yang merupakan penambahan ekuitas dari transaksi utama perusahaan atau lebih hasil yang didapat dari sisi pendapatan dengan beban yang dikeluarkan perusahaan. Dan selanjutnya yaitu rugi. Rugi merupakan penurunan ekuitas dari transaksi utama perusahaan atau kurang hasil yang didapat dari sisi pendapatan dengan beban yang dikeluarkan perusahaan. Unsur komponen selanjutnya adalah laporan arus kas. Laporan arus kas menjelaskan proses masuk dan keluar kas dari suatu perusahaan pada periode tertentu. Laporan ini berfungsi untuk menilai pengaruh aktivitas tersebut pada posisi keuangan perusahaan, serta terhadap jumlah kas dan setara kas baik arus masuk ataupun inflows maupun arus keluar ataupun outflows kas yang dimasukkan dalam setiap periodenya. Di sini dibagi menjadi 3 laporan arus kas yaitu aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Aktivitas operasional adalah aktivitas penghasil utama ataupun pendapat entitas. Dan aktivitas yang lain bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Termasuk dalam kategori aktivitas operasi adalah transaksi dan peristiwa atau kejadian yang efeknya ikut dipertimbangkan dalam penentuan laba rugi operasi. Oleh karena itu, penerimaan kas dan dari penjualan barang ataupun penyerahan jasa akan merupakan bagian terpenting dari cash flow. Yang selanjutnya adalah aktivitas investasi, yaitu merupakan aktivitas perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas investasi perlu dilakukan, sebab arus kas tersebut mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubung dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas di masa depan. Lalu yang selanjutnya adalah aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Arus kas dari pendanaan ini harus diungkapkan terpisah, karena pengungkapan terpisah arus kas dari aktivitas pendanaan berguna untuk memprediksi klaim ataupun arus kas masa depan oleh para penanam modal di perusahaan tersebut. Lalu komponen selanjutnya adalah catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan pada dasarnya tidak memberikan semua informasi yang dikehendaki para pemakai. Di sisi lain, kreditor dan investor perlu mengetahui metode akuntansi apa yang digunakan oleh perusahaan
menghitung saldo-saldo dalam perkiraan. Kadang-kadang informasi tambahan ataupun catatan yang dikehendaki bersifat deskriptif dan dilaporkan dalam bentuk narasi. Selanjutnya di sini saya memberikan contoh beberapa berupa laporan keuangan dari PT Telekomunikasi Indonesia. Di sini ada pertama-tama di halaman ini ada berupa aset yang dibagi menjadi dua, aset lancar dan aset tidak lancar. Komponen-komponen aset lancar itu adalah kas dan setara kas, aset keuangan lancar lainnya, piutang usaha, ataupun aset kontrak dan piutang lain-lainnya. Persediaan, aset aset tersedia untuk dijual, biaya kontrak, pajak dibayar di muka, tagihan restitusi pajak, dan aset lancar lainnya. Di sini ada perbandingannya di antara 31 Maret dan 31 Desember, jadi awal tahun dan akhir bulan Maret. Pada akhir 31 Maret disajikan dalam miliar, yaitu 29.939 untuk kas dan setara kasnya. Aset keuntungan keuangan lancar lainnya ada sebesar 1.698, dan selanjutnya piutang usaha berupa piutang berealisasi sebesar 1.425, piutang usaha pihak ketiga 7.957, yang selanjutnya aset kontrak atau berupa bersih yaitu 2.387, selanjutnya piutang lain-lainnya 248, aset tersedia untuk dijual sebesar 1.248, tadi persediaan, dan selanjutnya aset tersedia untuk dijual yaitu berupa sebesar 134, biaya kontrak 665, pajak dibayar di muka yaitu 2.555, dan tagihan restitusi pajak yaitu sebesar 4 miliar. Yang terakhir aset lancar lainnya sebesar 7.235. Maka jika ditotal jumlah aset lancar tersebut dalam bentuk miliar rupiah yaitu 55.441. Selanjutnya adalah aset tidak lancar. Yang pertama aset kontrak sebesar 26, selanjutnya investasi jangka panjang sebesar 9.290, selanjutnya biaya kontrak yaitu sebesar 1.892, selanjutnya aset tetap sebesar 174.159. Selanjutnya aset hak guna yaitu sebesar 20.288, aset tak berwujud sebesar 8.154, aset tak berwujud sebesar aset pajak tanggungan sebesar 4.043. Selanjutnya adalah aset tidak lancar lainnya sebesar 5.139. Selanjutnya aset tidak lancar yaitu 200. Jumlah aset tidak lancarnya adalah jika ditotal 223.031. Dan jumlah aset dari aset lancar dan aset tidak lancar yaitu 278.472. Selanjutnya adalah liabilitas, dibagi menjadi liabilitas dan ekuitasi. Yang pertama liabilitas jangka pendek, yang kedua liabilitas jangka panjang, dan terakhir ada ekuitas itu sendiri. Di situ terdapat utang usaha dibagi menjadi utang usaha pihak berealisasi sebesar 1.140, utang usaha pihak ketiga yaitu 13.150, liabilitas kontrak yaitu 5.927, utang-utang lainnya yaitu 491, utang pajak 5.554, beban yang masih harus dibayar 15.749, deposit pada pelanggan 3.087, yaitu selanjutnya utang bank jangka pendek 7.759, pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun yaitu 7.454,
liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam 1 tahun, yaitu sebesar 4.987. Maka jumlah liabilitas jangka pendek sebesar 65.338 miliar. Selanjutnya, liabilitas jangka panjang, liabilitas pajak tangguhan, yaitu sebesar 1.357, liabilitas kontrak 1.597, liabilitas diestimasi penghargaan masa kerja yaitu 1.072, liabilitas diestimasi manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya yaitu sebesar 10.382. Selanjutnya pinjaman jangka panjang dan pinjaman lainnya sebesar 27.694. Selanjutnya liabilitas sewa yaitu 12.775, lalu liabilitas lainnya sebesar 616. Maka jumlah liabilitas jangka panjang sebesar 5.493. Jika ditotal, liabilitas jangka panjang dan jangka pendek sebesar 120.831. Selanjutnya ekuitas. Di dalam ekuitas ada modal saham sebesar 4.953, tambahan modal di sektor sebesar 2.711, komponen ekuitas lainnya sebesar 9.568. Selanjutnya saldo laba yang ditentukan penggunanya sebesar 15.337. Lalu saldo laba belum ditentukan penggunanya sebesar 103.044. Selanjutnya jumlah ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 135.613. Selanjutnya jumlah ekuitas yang dapat didistribusikan kepada kepentingan non pengendali yaitu 22.028. Maka jumlah ekuitas tersebut adalah sebesar 157.641. Dan jika liabilitas dan ekuitasi dijumlahkan, maka sebesar 278.472. Di sini ada pendapatan yaitu berupa pendapatan dan laba usaha. Di dalam pendapatan ada biaya dan beban, dan laba usaha. Di sini ada beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi sebesar 9.174, beban penyusutan dan amortasi sebesar 7.881, beban karyawan 3.739, beban umum dan administrasi sebesar 1.842, beban interkoneksi 1.578, beban pemasaran 763. Lalu ada keuntungan ataupun kerugian yang belum direalisasikan dalam perubahan nilai wajar atas investasi sebesar 430, serta penghasilan beban lainnya yaitu 5. Selanjutnya adalah rugi laba selisih kurs yaitu sebesar 107. Jika ditotal dijumlahkan sesuai pada dan mestinya laba usaha yang didapat adalah sebesar 11.431. Selanjutnya adalah penghasilan pendanaan. Penghasilan pendanaan yaitu sebesar 239, biaya pendanaan sebesar 1.075. Selanjutnya bagian keuntungan ataupun kerugian investasi jangka panjang pada entitas asosiasi sebesar 2 miliar. Maka laba sebelum pajak penghasilan sebesar 10.597. Maka beban manfaat pajak penghasilan dibagi menjadi dua, yaitu pajak ini dan pajak tangguhan sebesar 1.728 dan 4.429. Jika dijumlahkan menjadi 2.149. Maka laba periode berjalan sebesar 8.448. Di sini maka ada jumlah laba komprehensif periode berjalan dan laba bersaham. Laba periode berjalan dapat didistribusikan kepada pemilik entitas sebesar 6.424 dan kepentingan non pengendali sebesar 2.224. Maka jika ditotal menjadi 8.448. Jumlah laba komprehensif berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas hidup yaitu 6.355. Selanjutnya kepentingan non pengendali yaitu 8.379. Selanjutnya laba per saham dasar dalam jumlah penuh, laba per saham yaitu 64.085.
Laba bersih per ADS ataupun 100 saham seri B per ADS yaitu 6.884,81. Dan ini adalah laporan perubahan ekuitas. Terlihat jumlah komponen ekuitasnya dari 9.607 dikurangi 129 menjadi 9.506. Lalu ada saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya berubah menjadi 103.044. Jumlah bersih berubah menjadi 135.013 dan jumlah ekuitas berubah menjadi 157.041. Lalu di sini ada arus kas dari kegiatan operasi, arus kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan operasi, arus kas dari kegiatan investasi. Jika di total arus kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan operasi ada 12.377, sedangkan arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi sebesar 10.558. Selanjutnya, ada arus kas dari kegiatan penanaman sebesar 3.677. Jika di total kas dan setara kas pada awal periode sebesar 31.947 dan kas dan setara kas pada akhir periode berubah menjadi sebesar 29.939 miliar. Sekian dari saya mengenai presentasi laporan keuangan. Terima kasih.